Tadi dijelaskan bahwa salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan media visual digital adalah memperhatikan prinsip keterbacaan visual. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip keterbacaan visual? Pada dasarnya ada dua prinsip yang tergolong dalam kategori keterbacaan visual tersebut. Yang pertama adalah ketika media visual tersebut mampu merepresentasikan materi-materi melalui lambang-lambang visual. Jadi misalnya mau menjelaskan tentang apa namanya, mau menjelaskan tentang prosedur untuk mengurus atau memperpanjang SIM itu tidak harus dalam bentuk paragraf, tetapi bisa diwakili dalam bentuk diagram atau skema, ya, yang tadi sudah dicontohkan. Kemudian yang kedua adalah media visual itu memenuhi prinsip keterbacaan visual jika memiliki tiga fase. Yang pertama adalah fase diferensiasi, yaitu ketika media visual tersebut mampu mengidentifikasi materi. Maksudnya materi-materi pembelajaran yang tadinya sulit untuk dipahami, itu menjadi mudah dipahami karena diwakili oleh atau karena dibantu oleh yang namanya media visual. Kemudian yang kedua, fase integrasi. Ketika ada korelasi antara materi dengan skemata. Jadi, oleh karena itu, di sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa nanti yang di dalam konten media visual digital itu, jangan langsung masuk kepada materi, tetapi ajak dulu siswa untuk melakukan kegiatan brainstorming, supaya mereka itu bisa mengaitkan antara materi yang akan dipelajari dengan skemata yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian yang ketiga, fase konseptualisasi. Jadi, mengapa tadi saya katakan bahwa konten dari media visual digital yang nanti kalian buat itu haruslah sistematis, dimulai dari petunjuk penggunaannya, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, brainstorming, materi, tanya jawab, soal, pembahasan, dan data referensi. Ini disusun secara sistematis karena supaya siswa itu bisa memahami materi secara menyeluruh. Jadi tidak tahu-tahu begitu membuka media visual langsung dihadapkan pada materi, atau jangan-jangan masuk ke dalam media visual langsung dihadapkan pada soal, tidak begitu. Tetapi siswa itu dibimbing tahap demi tahap memahami materi, mulai dari melalui kegiatan tanya jawab dulu, brainstorming dulu, kemudian ada penjelasan materinya, kemudian ada tanya jawabnya, sampai dengan siswa itu diberikan sebuah soal untuk menguji pemahaman mereka terhadap materi yang baru saja dipelajari. Jadi itu yang dinamakan dengan prinsip-prinsip keterbacaan visual. Nah, kemudian apa sih keterkaitan antara media visual dengan teori belajar? Tadi kan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat konten media visual digital adalah perhatikan teori belajar, ya kan? Jadi begini, nanti waktu menyusun media itu, kalian pertama harus menentukan dulu teori belajar apa yang akan kalian gunakan. Ketika kalian memilih teori belajar behaviorisme, maka di dalam konten media itu harus banyak latihan-latihan. Jadi di sini nih ya, banyak tanya jawab, banyak soal-soal yang harus dikerjakan siswa. Kenapa? Karena konsep dari behaviorisme itu adalah semakin banyak stimulus, semakin banyak siswa itu mengalami proses berlatih, mengerjakan latihan, menjawab pertanyaan, maka harapannya responnya itu akan semakin menguat. Kompetensinya itu akan semakin meningkat. Itu behaviorisme. Kalau yang dipilih nanti adalah teori belajar kognitif, maka buatlah kegiatan pembelajaran di dalam media visual yang di sini ya, mulai dari brainstorming sampai uh, daftar referensi itu, buatlah sebuah media visual yang prosedurnya itu bisa membuat siswa mengorelasikan antara materi dengan skemata awal siswa. Jadi, pengkorelasian antara materi yang akan dipelajari dengan skemata awal siswa itu tidak hanya pada kegiatan brainstorming saja, tetapi juga pada saat guru menjelaskan materi, kemudian di situ ada tanya jawab. Nah, tanya jawabnya ini kayak dan mengerjakan soal, ya, tanya jawab dan kegiatan siswa mengerjakan soal ini kaitkan dengan skemata yang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Itu kalau yang dipilih teori belajar kognitif. Kalau yang dipilih teori belajar humanistik, maka
konten dari media yang kalian buat itu harus mengakomodasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi misalnya, secara kognitif, tadi kan siswa diminta untuk menyimak materi terlebih dahulu, baru tanya jawab dengan guru, kemudian baru mengerjakan soal. Ini adalah bagian untuk memenuhi teori belajar humanistik pada ranah kognitif. Pada ranah afektifnya yang mana? Ketika siswa diajak untuk aktif dalam brainstorming, dalam tanya jawab, dalam mengerjakan soal, dalam bertanya jawab pada saat guru membahas soal tersebut, nah itu afektif. Kemudian yang psikomotoriknya yang mana? Ketika siswa itu diminta untuk mengerjakan soal atau mempraktikkan sesuai dengan kompetensi dasar ya. Jadi kalau misalnya kompetensi dasarnya menulis puisi misalnya, maka soalnya ini adalah prosedur-prosedur mulai dari tahap membangun ide, mengembangkan ide, sampai dengan menghasilkan satu puisi yang utuh. Itu berarti cara untuk mengembangkan aspek psikomotorik. Nah, itu kalau humanistik harus bisa mengakomodasi. Jadi konten media visual itu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kalau sibernetik yang dipilih, maka media tersebut harus mengakomodasi gaya belajar siswa, baik itu gaya belajar visual, auditif, maupun auditoris. Jadi kalau misalnya kinestetik, maaf. Jadi visual, auditoris, atau kinestetik. Jadi kalau untuk media visual digital ya, eh, yang akan lebih pemilihan teori belajar sibernetik ini kurang sesuai karena yang baru bisa diakomodasi adalah gaya belajar visual dan ya visual ya, visual dan kinestetik. Untuk yang auditoris itu ya mungkin ada dalam media visual tersebut, namun kontennya tidak banyak. Mungkin hanya pada saat siswa itu menyimak penjelasan materi dari guru. Jadi teori belajar sibernetik ini akan sangat sesuai pada saat kalian menyusun media audio atau audio visual. Kemudian konstruktivisme. Jadi kalau memilih teori belajar konstruktivisme, maka materi-materi, teks-teks bacaan, soal-soal yang kalian masukkan ke dalam media visual itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan nyata siswa. Jadi misalnya tadi ada diagram tentang prosedur untuk mengurus atau memperpanjang SIM. Itu akan tidak kontekstual, akan tidak konstruktivisme untuk siswa SMP. Karena kan belum waktunya mereka mengurus SIM. Gitu ya. Kemudian kalau yang dipilih adalah teori belajar psikologi sosial, maka konten-konten media visual digital, baik yang mulai kegiatan brainstorming, pemahaman materi, tanya jawab, mengerjakan soal, itu semuanya harus dilakukan secara kelompok. Ya, karena titik tekannya teori belajar psikologi sosial itu adalah ketika siswa itu bisa menyelesaikan masalah secara berkelompok, tidak secara individu.